Hai, welcome back to my YouTube channel. So, hari ini di reading vlog kali ini, di November reading vlog kali ini. Hai semuanya. So, ya di reading vlog kali ini, di November reading vlog kali ini, aku rencananya bakal baca 3 buku. So, ya buku apa aja yang bakal aku baca, itu ada di sini, udah aku siapin. Dan dia aku punya poni baru. Gaji banget. Oke, next untuk bukunya ya di reading vlog kali ini aku rencananya akan baca 3 buku teman-teman, tapi nggak tahu, let's see. Aku seperti biasa aku nggak pernah tahu gimana ke depannya, walaupun sebenarnya aku berusaha untuk sesuai sama TBR yang udah aku tentuin, tapi nggak tahu juga, kita lihat nanti. So, pertama-tama buku yang lagi aku baca itu The Midnight Library by Matt Haig. Jadi buku ini adalah buku readathon kami di book club aku bulan ini, bulan November. Jadi aku, Rere sama Tiwi memutuskan untuk baca ini, The Midnight Library. So ya, ini tinggal dikit lagi sih sebenarnya. So, ini buku pertama yang rencananya bakal aku baca di bulan ini. Tapi ini bakalan kebaca soalnya ini bener-bener kayak menarik banget bukunya, bener-bener luar biasa banget. Aku nanti deh kalau aku udah selesai atau di update-update nantinya, next update aku bakalan kasih tahu kalian apa, pokoknya luar biasa deh buku ini. Dan aku ini udah dikit lagi sih, sebentar lagi, dan ya nggak sedikit lagi sih sebenarnya, kami baru ketemu sekali baca buku ini, dan entah kapan lagi bisa FaceTiming lagi, nggak tahu. But ya, ini dia bukunya, The Midnight Library. So, buku kedua aku bakal baca Blood and Honey by Selby Mahurin, karena bulan kemarin aku udah baca yang buku pertama. So, bulan ini aku bakal baca buku yang kedua, dan aku belum bisa ngasih tahu apa-apa soal buku ini karena aku baru baca sebentar. So ya, ini buku yang kedua yang bakalan aku baca. Lihat deh covernya. So ya, Blood and Honey. Dan buku ketiga yang rencananya aku nggak tahu bisa kebaca atau enggak, itu adalah Children of Blood and Bone by Tommy Adeyemi. Aku nggak tahu bisa ngebaca buku ini apa enggak, karena setelah aku kan sempet sneak peek buku ini, dan teman-teman tulisannya itu loh, ya ampun, rapet-rapet dan kecil-kecil. Aku nggak tahu dia bisa kebaca apa nggak buku ini, tapi aku bener-bener kayak pengen banget baca buku ini, karena buku ini kan bener-bener hype ya, sempet hype kayak gitu buku ini. Dan I don't know, si Riri sudah baca buku ini sih, katanya buku pertama bagus, tapi buku kedua nggak sesuai ekspektasi. Aku nggak tahu. So ya, aku pengen banget ngalamin sendiri experience-nya buat baca buku ini. So, aku nggak tahu, tapi aku juga nggak yakin bisa kebaca apa atau enggak. So ya, tunggu aja nanti update-nya. Dan ya, itu tadi 3 buku yang rencananya di bulan November ini pengen aku baca, yang bakalan aku baca. Beberapa udah aku kasih tab sih, karena aku udah sempet baca sedikit. Saya bukunya ada 3 ini, mudah-mudahan bisa kebaca semuanya. Aku nggak tahu karena kayaknya di bulan ini banyak banget kerjaan, aku nggak tahu. So ya, mudah-mudahan ini bisa kebaca semuanya. Dan hari ini nih aku bakalan kerja siang. Sekarang ini jam 10, jam setengah 10-an pagi kalau nggak salah. Aku dapet shift yang jam 11 siang. So ya, bentar lagi aku berangkat kerja. So ya, jadi 3 buku ini yang bakal aku baca di bulan ini. Semoga kalian suka sama reading vlognya. Next reading vlog aku bakal kasih update terus, maybe, I don't know. So ya, halo. Semua kelihatan, ya ampun, buluk banget karena hai. So, ini udah hari keberapa? Aku lupa udah hari keberapa. Yang jelas ini udah lama banget aku nggak update karena teman-teman sibuk banget. Ini bener-bener banyak event di hotel. Di hotel aku banyak banget event, makanya aku bener-bener kayak nggak punya waktu baca, nggak punya waktu update. Jadi terakhir aku baca itu waktu aku readathon sama Riris and Tiwi. Dan finally Midnight Library-nya aku sudah selesai teman-teman. Bener-bener kayak buku ini bener-bener, kenapa buku ini hype banget, bener-bener kayak luar biasa. Aku bener-bener kasih 4,5 bintang. Aku kenapa ya, aku antara 5 sampai 4,5 bintang. Aku bener-bener kayak ini sih, mix sih. Aku kasih berapa aku bingung, tapi yang jelas bentar aku udah catat. Aku kasih 5 bintang ternyata. Aku kasih 5 bintang.
Jadi teman-teman, buku ini nih bener-bener luar biasa banget. Buku ini bener-bener fiksi yang bener-bener kayak apa sih, bener-bener luar biasa sih menurut aku, idenya, konsepnya, terus dan kenapa ini apa ya, bener-bener kayak konsepnya sebuah library, sebuah perpustakaan itu tuh bener kayak ngebawa kita ngebawa kita para reader tuh buat bener-bener kayak menarik, bener-bener kayak tertarik banget buat baca buku ini, karena you know lah, kita nih seorang reader gitu, jadi kita kayak ide sebuah cerita tentang perpustakaan, tentang buku itu tuh kayak bener-bener bikin kita itu tuh kayak X faktor buat kita untuk baca buku ini, dan itu bener-bener berasa banget. Dan apa ya, buku ini nih bener-bener kayak aku tuh kayak kuliah lagi gitu loh, karena aku kan S1, aku kan kuliah psikologi. Jadi di sini nih banyak banget diungkapkan tentang psikologi, tentang psikis kayak gitu, banyak banget. Aku juga beberapa kali sering banget aku kayak observasi sendiri, aku kayak bikin apa ya, kayak aku bikin, oh anak ini si Nora kayak gini kayak gini kayak gitu. Dan kalian tau gak sih, karena buku ini aku bener-bener kayak bener-bener pengen banget baca ataupun belajar tentang filsafat filsafat tentang eksistensialisme, kalau nggak salah namanya. Itu bener-bener kayak aku bener-bener termotivasi untuk baca buku filsafat tentang eksistensialisme gitu loh. Jadi kayak aku bener-bener what gitu, dan aku bener-bener seneng banget, banyak banget teori-teori, terus banyak banget quote-quote, kata-kata yang bener-bener kayak relate banget di kehidupan kita. Dan ini juga ngebantu aku untuk lebih sedikit apa ya, membuka pikiran aku, membuka hati aku, membuka pikiran aku tentang kehidupan, tentang depresi, tentang keputusan-keputusan yang kita buat, tentang ya intinya tentang kehidupan lah, bagaimana kita menjalani hidup. Dan ini benar-benar filsafat eksistensialisme itu benar-benar kentara banget, benar-benar kental banget di sini. Dan Matt Haig juga kayak ngasih banyak banget quote-quote, banyak banget potongan-potongan teori dari tokoh-tokoh filsafat yang bener-bener bikin mata kita terbuka. Dan aku bener-bener kayak seneng banget sama buku ini. Aku rekomendasiin buat kalian bener-bener harus, sekali dalam hidup kalian harus baca buku ini. Yang belum baca, bener-bener luar biasa banget, bener-bener bikin mata kita terbuka. Dan ini bener-bener aku nggak akan pernah berhenti untuk ngerekomendasiin buku ini buat semua orang, siapapun itu. Aku bener-bener nggak akan pernah berhenti ngerekomendasiin buku ini, bener-bener kayak luar biasa banget. So good. So hari ini aku libur teman-teman, aku lagi off, terus ini habis makan dan sekarang aku mau baca lagi, tapi aku lagi nonton ini, apa namanya, The Boy Called Christmas, itu film di Netflix. Dan itu tuh bener kayak aku nggak tahu relate-nya apa sama si Matt Haig, tapi dia tuh kayak bikin story gitu tentang buku itu, tentang film ini, Matt Haig, di Instagram dia. Dan aku kayak penasaran kapan keluar di Netflix Indonesia, dan aku cek barusan tadi sore dan ternyata udah ada, dan aku lagi nonton separuh sih tadi sambil makan. Oke, next, aku hari malam ini bakal baca buku ini, Blood and Honey. Dan teman-teman, ini kayak aku bener-bener kayak neglecting banget buku ini. Aku baru sampai di halaman 125, itu chapter, nggak tahu chapter berapa, kan di sini chapternya nggak dikasih tahu ya. Jadi aku baru sampai di halaman 125. Dan aku so far sama buku ini aku agak gimana ya? I don't know. Aku kayak kurang ini banget sama buku ini, karena dari awal ini kan baru sampai halaman 100 ya, baru sampai 100 halaman, dan itu tuh kayak udah passion aku tentang si Red sama Lu ini kayak berkurang banget, karena di sini nih banyak ya, you know lah, di buku 1 itu tuh dia tuh, mereka berdua ini luar biasa banget, aku bahagia banget sama mereka, aku senang banget sama mereka. Tapi di sini kayak ya you know lah, karena apa ya, roda itu selalu berputar, jadi ada atas dan bawah juga. Jadi di sini kayak lagi kritisnya hubungan mereka, kritisnya juga perjalanan mereka kayak gitu. Jadi kayak ya di tengah-tengah ketegangan, keseruan itu tuh ya mereka berdua agak goyah kayak gitu ya, you know lah, mereka kan si satunya witch hunter gitu. Jadi kayak masih untuk penerimaan itu tuh masih kurang kayak gitu. So ya, tapi aku belum bisa banyak ngomong tentang buku ini karena aku pengennya malam ini aku sampai halaman 200. Aku nggak tahu bisa apa enggak, karena besok aku shift siang, jadi kayak aku bisa bangun siangan dikit. Aku nggak tahu, tapi aku bener-bener kayak malam ini pengen banget selesaiin halaman 200, karena ini cuma sampai 500 halaman kalau nggak salah.
iya 500-an halaman, cuma sampai 500 halaman. Jadi aku benar-benar harus menyelesaikan ini sampai akhir bulan ini. Dan sekarang udah tanggal 25, aku benar-benar kayak oke, harus aku selesaikan karena bulan depan aku benar-benar kayak TBR aku udah mulai berkumpul, udah mulai numpuk. Walaupun aku sebenarnya ya inilah, pokoknya yang jelas aku bakalan baca buku ini. Dan can we appreciate this cover? Aku kemarin waktu opening belum nyampe ini tentang cover ini. Lihat deh, ini kayak the best cover ever gitu loh, bener-bener kayak oh my god. Dan dia nih bagus gitu dong, kayak pokoknya bagus nih. Saya random banget. Saya aku bakal baca ini. Dan oh ya, aku satu lagi, kemarin aku dapat book mail teman-teman, dan ini nih kayak buku ini bakal jadi salah satu buku read atau kami bulan depan aku read sama Tiwi. Jadi akhirnya datang juga bukunya. The Invisible Life of Eddie LaRue by V.E. Schwab. Dan ya ternyata buku ini tebel dan besar banget. Ini lebih besar dari buku Realm Breaker. Padahal buku Realm Breaker itu buku terbesar dan terpanjang yang pernah aku punya. Dan ternyata dia ini lebih panjang dan lebih besar. Jadi lebih kayaknya sampai 3 sentian deh. 2 atau 3 sentian ininya bedanya. Dan ini besar banget teman-teman. Sumpah besar banget. Dan aku udah kayak sneak peek gitu. Dan kayak aku nggak tahu ya, aku sebenarnya kayak skeptis sih sama buku ini karena banyak banget yang bilang review-review gitu tuh kalau buku ini ngebosenin lah segala macem. Ada yang bilang luar biasa, buku terdebes yang pernah mereka baca tuh juga banyak banget bookstagrammer yang review buku ini. Tapi kayak aku nih sebenarnya nih nggak ada niatan beli ini untuk tahun ini. Aku rencananya tuh tahun depan lah paling enggak ya aku pengen beli buku ini. Tapi kemarin si Riris tuh tiba-tiba waktu kita lagi tahun bulan ini kan kita baca The Midnight Library. Terus dia tuh bilang gimana kalau bulan Desember kita baca The Invisible Life of Eddie LaRue. Terus aku ya oke lah, boleh lah. Terus aku lihat-lihat di Peri Plus dan ternyata buku ini aku bener-bener kayak triggered banget pengen beli yang UK. Ini kan yang UK version ya, yang cover ini, yang cover hitam itu tuh kan yang US version. Aku kayak aduh pengen banget yang biru karena cantik banget yang biru. Lihat deh, cantik banget ini UK version teman-teman. Dan memang harganya aduh ini dia buku pertama dalam sejarah aku pembelian buku. Itu kan aku max 200.000 bukuku. Oh my god, budget aku beli buku tuh maksimal 200.000. Dan ini kayak dia menggoyahkan, membongkar bukan bener-bener kayak aku nggak mau ngomongin harga yang jelas. Oh my god, dia udah aku kata research buku ini mudah-mudahan ini bener-bener kayak worth it banget aku beli seharga itu. Dan ya ini gede banget dan aku bener-bener excited banget. Aku kemarin baru sampai di hotel kan, sampai di office, terus datang buku ini. Aku bener-bener nggak sabar pengen buka, jadi aku buka ini kemarin waktu aku kerja. Dan lihat deh, oh my god, ini cantik banget tapi besarnya itu loh, dia besar banget. Coba lihat deh, padahal buku terbesar yang pernah aku beli itu tuh di punyanya Victoria Aveyard yang Realm Breaker itu tuh besar, ternyata dia lebih besar. Nah itu tadi, pokoknya ini kayaknya terakhir aku beli buku di tahun ini teman-teman, karena Desember aku rencananya sih kemarin ada pengen banget beli buku, tapi ternyata no, aku stop dulu karena budget Desember itu udah kegeser buat Natal, karena Desember Natalan dan aku segala macam budget aku mau aku keluarin buat Natal, dari segala macam bikin angpau, bikin buat baju aku segala macam, atau maybe nggak tahu juga. Yang jelas aku Desember nggak akan beli buku, aku skip nanti next year maybe. Tapi nggak tahu juga, kalau akhir tahun banyak diskon maybe aku bakalan nyolong beli buku. Yang jelas kayaknya sih iya deh, tapi yang jelas ini terakhir, aku nggak tahu juga. Yang jelas aku ini terakhir kali aku beli buku untuk tahun ini, maybe nggak tahu juga karena budget Natal aku benar-benar luar biasa. Yang jelas ya oke lah. So ini buku aku excited banget, dan bulan Desember aku bakalan baca buku ini dengan beberapa TBR aku di bulan Desember. Mudah-mudahan kesampaian, I don't know, but ya. Oke, next aku bakalan baca buku ini. So ya, maybe kita ketemu besok atau kapan nggak tahu untuk update-nya. Dan ya
Oke, hai. Aku mau disclaimer, ternyata Matt Haig adalah penulis atau autor dari A Boy Called Christmas Like. Oh my god, aku nggak tahu dong. Aku mau disclaimer itu aja, dan oh my god, aku bener kayak bilang gak ada hubungannya sama what? Dia autornya gitu, dan aku baru tahu, aku baru sadar setelah aku bikin video tadi, dan aku langsung searching dan ternyata dia autornya. Like, dah. So ya, lanjut ke videonya.
my best look ever, tapi ya sudahlah, daripada ya, it's okay, this is me. So hai semuanya, so ini update terakhir di reading vlog aku di bulan November. Dan bener-bener kayak bad news banget buat aku sendiri sebenarnya, bad newsnya, karena bener-bener di luar dugaan, di luar apa sih. Sebenarnya beberapa bulan kemarin juga ada juga apa ya, momen seperti ini, yaitu dimana aku cuman bisa nyelesain satu buku aja dalam satu bulan. Dan yap, bulan ini aku cuma bisa nyelesain satu buku, yaitu Midnight Library. Karena untuk Blood and Honey-nya aku bener-bener gak bisa ngabisin sampai akhir bulan ini, karena aku bener-bener kayak nggak ngerti lagi kudu gimana, karena sibuk banget, banyak banget yang aku kerjain. Karena aku kan baru mulai belajar trading, jadi kayak waktu aku di rumah tuh banyak kan aku belajar trading. So ya itu tadi, mungkin aku bulan Desember bakalan kayak apa ya, ngatur lagi waktu aku, time management aku bakalan atur lagi. Karena ternyata banyak yang harus aku masukin di setiap harinya itu apa aja, karena aku 8 jam kerja dan aku banyak banget yang harus aku lakuin juga selain cuman kerja. So itu tadi kabar buruknya, itu kabar buruk buat aku sendiri karena ternyata aku nggak bisa nyelesain Blood and Honey. So jadi Blood and Honey akan masuk di TBR aku di bulan November juga. Aku udah ada 3, aku nggak tahu bisa atau enggak, tapi yang jelas bulan Desember aku bener-bener kayak mau memanage waktu aku lebih ini lagi deh. Aku nggak mau buang-buang waktu segala macam, pokoknya aku harus atur lagi, aku harus atur ulang lagi. So ya itu tadi, so bulan November aku cuma bisa nyelesain Midnight Library, The Midnight Library. So ya aku bakalan nyambung di reading vlog di bulan Desember. Mungkin nanti siang aku bakalan bikinnya karena hari ini aku off. So kayak aku punya waktu kayak gitu. Dan sekarang aku sebenarnya lagi live trading sih, lagi belajar aku sebenarnya, teman-teman, lagi belajar trading. So ya, dan ya itu tadi update-nya. Untuk wrap up bulan November ini aku cuma bisa nyelesain satu buku. Bener-bener bukan apa achievement yang bagus banget, not the best achievement ever, but ya daripada nggak baca sama sekali, karena bener-bener kayak waktu aku berantakan banget. Dan aku juga memang nggak pernah menanamkan di hidup aku, di apa namanya, di kepala aku tuh aku harus selesai segini. Enggak, aku nggak pernah punya target. Aku baca buku kalau memang ada waktu dan memang aku sediakan waktu untuk baca buku. So ya, dan ternyata end up aku nggak punya waktu untuk baca buku lebih, dan akhirnya cuma bisa baca satu buku aja. Pokoknya yang jelas ya itu tadi, sekian dulu untuk bukan updatean sih, untuk reading vlog di bulan November. Semoga bulan November ini benar-benar kayak menjadi berkah buat kalian semua, mudah-mudahan, amin. Dan untuk Desember ini holiday season, tahun baru, terus Natal juga. Aku bentar lagi bakal menyambut Natal. So kayaknya aku banyak banget kayak pengen banget ngerjain sesuatu di bulan Desember ini. Aku kayak banyak banget konten, pengen kepikiran bikin beberapa konten spesial Natal, but I don't know karena lah, aku bener-bener kayak aku harus memanage ulang waktu aku. So ya, lihat nanti aja. Sampai di sini dulu untuk reading vlog bulan November, dan ketemu lagi di reading vlog bulan Desember. So ya, I see you next time, bye bye.